Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Sabtu pagi, di mana saat ini tema kita berbicara soal kesabaran. Di mana kesabaran ini merupakan bagian dari buah-buah roh ya, sebagaimana terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-5. Mari kita akan menyatukan hati dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, bersyukur pada pagi hari ini kami diperjumpakan kembali. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini yaitu dari Amsal pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-32, yang menyampaikan demikian kepada kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kesabaran adalah merupakan bagian dari salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Nah, secara khusus saat ini juga di dalam pembacaan firman Tuhan kita menegaskan kepada kita bahwa orang yang sabar itu ternyata melebihi seorang pahlawan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Oma Opa, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa di zaman modern saat ini, segala sesuatunya sekarang sudah diupayakan, diarahkan kepada hal-hal yang serba instan. Bagaimana kita diperhadapkan pada tawaran-tawaran, pada iklan-iklan yang menggoda kita, di mana segala sesuatunya itu dapat dengan mudah kita akses, kita peroleh, kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Di satu sisi tentu ini ada hal yang baik, hal yang positif, di mana itu memudahkan kita. Namun di satu sisi yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, hal yang seperti ini juga bisa kemudian menumbuhkan sebuah gaya hidup yang serba instan, yang serba cepat. Dan kemudian itu bisa merubah pikiran kita, bisa kemudian mempengaruhi diri kita, sehingga di dalam kita ingin meraih sesuatu, memperoleh sesuatu, mendapatkan segala sesuatu, itu pun juga dapat diraih dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang serba cepat. Misalnya saja Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di zaman modern saat ini orang lebih banyak ingin memilih makanan yang cepat saji, yang serba instan, dibanding harus repot-repot memasak. Restoran-restoran cepat saji lebih banyak diminati ketimbang restoran-restoran di mana kita harus menunggu berjam-jam, harus menunggu berlama-lama dalam proses memasak untuk makanan yang akan kita santap. Kebanyakan orang tidak sabar untuk menanti, untuk menunggu. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara kita dalam kehidupan sehari-hari di media sosial, mungkin kita juga pernah mendapatkan berbagai bentuk tawaran-tawaran yang menggoda kita. Misalnya saja cara meminjam uang secara mudah, secara instan, secara cepat, tidak perlu aturan ini. Cuma klik link saja, kita masukkan data kita, nomor HP kita, kita dapat langsung mendapatkan pinjaman. Sesuatu yang menggiurkan,
Sesuatu yang kemudian sepertinya memudahkan kita. Tetapi jangan salah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Banyak kemudian orang yang menjadi terjebak terhadap pinjaman-pinjaman online yang serba mudah ini. Yang ujung-ujungnya ia dikejar-kejar oleh hutang yang semakin berlipat dan berlipat dan merugikan dirinya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada juga bentuk orang-orang yang menawarkan bahwa kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin cepat kaya, ditawarkan hal-hal yang menggiurkan. Di zaman sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara, masih banyak juga orang-orang yang tergoda untuk memperoleh kekayaan dengan cara instan, di mana tergoda dengan iklan-iklan, di mana mereka menitipkan barang-barang tertentu, sejumlah uang tertentu untuk kemudian bisa dilipat gandakan. Demikian dalam iklan itu. Dan ketika kita tergoda di sana, harta kita, uang kita disimpan, dipercayakan kepada orang itu, tahu-tahu dibawa kabur oleh orang itu. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga banyak penawaran-penawaran kerja saat ini. Gak usah repot, kita gak usah bekerja keras, gak perlu kerja kantoran, cukup di rumah aja dengan pegang handphone, kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah saudara-saudara, Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anakku sekalian, hal ini tentulah menjadi sebuah ujian bagi kita. Ujian kesabaran di dalam kita menghadapi segala sesuatu yang kita alami, yang kita jalani dalam kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak oleh firman Tuhan, baik di dalam Galatia 5 ayat 22 maupun juga di dalam Amsal 16 ayat 32 ini, bagaimana kita harus memiliki kesabaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang tentu hal ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Untuk menjadi orang yang sabar tentu bukanlah sebuah hal yang mudah bagi kita. Tetapi walaupun ini sesuatu yang tidak mudah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tapi kita tahu betul bahwa ketika kita mampu untuk bersabar, maka ada hal-hal yang baik yang nanti akan kita peroleh, yang nanti akan kita dapatkan. Nah oleh karena itulah, maka pada kesempatan saat ini kembali kita diingatkan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini bagaimanapun juga kita harus terus belajar bersabar. Bagaimana misalnya saja kita sebagai suami harus terus belajar bersabar terhadap istri yang mungkin dianggap cerewet, yang mungkin dianggap egois, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga sebagai istri pun juga harus belajar bersabar, misalnya menghadapi suami yang susah mungkin untuk diajak untuk ke gereja. Suami yang mungkin kasar, emosional. Kita pun juga tetap harus bersabar di dalam menghadapi situasi itu. Demikian juga para orang tua, kita pun juga harus terus bersabar di dalam menghadapi anak-anak kita yang nakal. Anak-anak kita yang tentu terpengaruh juga oleh budaya, oleh gaya hidup modern yang berbeda dengan ketika kita dulu masih kecil, masih anak-anak. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita pun juga harus bersabar manakala Tuhan izinkan misalnya Bapak, Ibu menghadapi ataupun juga menjalani sebuah proses sakit yang berkepanjangan, di mana kita harus terus berobat, kontrol, dan juga melakukan ini dan melakukan itu. Demikian juga pasti keluarga-keluarga yang ketika ada bagian dari keluarganya yang sedang mengalami penyakit yang berkepanjangan ini pun juga diuji kesabarannya, mendampingi, memberikan perhatian, ataupun juga belajar memiliki kesabaran untuk menghadapi pasangan hidupnya ataupun anggota keluarga yang sakitnya demikian parah, yang dalam situasi sakitnya ini terkadang tidak sabaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga mungkin ada di antara kita saat ini yang juga
sedang merintis usaha, usahanya tidak kunjung menampakkan hal-hal yang sepertinya progresnya baik. Dalam kaitan ini Bapak Ibu juga harus bersabar di dalam menjalani semua proses yang dijalani pada saat ini di dalam rintisan usahanya. Belajar bersabar dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini. Karena pekerjaan saat ini mungkin baru kita jalani beberapa waktu lamanya belum menampakkan tanda-tanda kita akan mendapatkan kenaikan jabatan ataupun juga proses yang baik. Tapi kita di situ harus tetap terus belajar bersabar. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pastinya kita semua berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah setahun, mungkin ada yang 2 tahun, mungkin ada yang bertahun-tahun kita menyampaikan doa yang sama kepada Tuhan. Tapi sampai saat ini sepertinya belum ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di tengah-tengah situasi ini pun juga kita diajak harus tetap mampu untuk bersabar di dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan kita. Bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, menantikan sesuatu yang kita harapkan, menantikan sesuatu yang kita mintakan kepada Tuhan dalam doa-doa kita terkadang bisa saja itu menjenuhkan kita. Tetapi disinilah kita diperlukan kesabaran itu. Oleh karena itu kita pun juga harus terus belajar. Kesabaran juga adalah bukan merupakan sebuah proses yang instan, tetapi kesabaran juga adalah sebuah proses di mana kita harus terus melatih diri dalam berbagai situasi. Agar apa? Agar kita dalam menantikan jawaban Tuhan itu tetap selalu berpengharapan dan berpegang kepada Tuhan. Saudara-saudara masih ingat kisah Saul ketika dia mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin yang begitu besar. Dia tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, lalu ia kemudian meminta pertolongan kepada arwah. Itu di dalam 1 Samuel 28 ayat 4 sampai dengan 7 ditunjukkan demikian. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita pun juga sebagai orang Kristen terkadang berlaku seperti Saul. Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak. Tidak sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kita kemudian mencari pertolongan kepada yang lain. Padahal kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, ajakan firman Tuhan kita pada saat ini baik di dalam Amsal maupun juga di dalam Galatia, mari kita terus belajar untuk memiliki kesabaran. Belajar bersabar dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita sandarkan agar Tuhan di dalam Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu di mana kami boleh belajar tentang kesabaran. Kesabaran adalah merupakan sebuah proses yang harus terus kami latih di dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, agar dalam segala situasi ini kami tetap mampu untuk terus bersabar. Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kami dalam melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan Sabtu pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita, serta memperjumpakan kembali kita di Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.